Ya Bapak Ibu, rekamannya belum sempat diunggah di YouTube, di Google Drive pun belum sempat juga. Biasa ya, di akhir tahun ini luar biasa padat sekali kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Alhamdulillah baru satu kegiatan yang kelar, yaitu PPG. Sudah selesai kegiatannya semuanya. Ini masih nunggu ada kegiatan program MPKM dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk kajian tentang distribusi peluang kontinu. Nah, minggu lalu distribusi peluang diskrit. Nah, jadi tidak semua kita bahas. Distribusi peluang kontinu juga tidak akan kita bahas semuanya. Ada beberapa saja yang kita kaji di sini. Sebagai pengetahuan aja ya. Tapi nanti kita coba ke aplikasinya begitu ya. Kita coba eksplorasi lebih jauh tentang penggunaan distribusi peluang kontinu itu. Mungkin yang akan banyak itu kita di distribusi normal mungkin ya, nanti akan banyak kita eksplorasi di situ. Oke. Ini adalah beberapa jenis distribusi kontinu yang sudah ada, yaitu ada distribusi kontinu uniform. Jadi uniform itu ada dua macam, ada yang ditinjau, ada diskrit, seragam lah. Distribusi kontinu uniform itu seragam. Kalau di diskrit itu contohnya pelemparan dadu. Nah, kalau pelemparan dadu itu kan setiap poin mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6 gitu ya. Nah, itu termasuk uniform gitu ya. Nah, di kontinu bedanya di kontinu adalah ya sama, memiliki nilai peluang yang sama tapi pada rentang interval yang kontinu, itu dia kontinu. Kemudian ada distribusi normal, nanti akan kita kaji apa itu distribusi normal. Kemudian ada distribusi fungsi peluang gamma, karena di sini melibatkan fungsi gamma ya. Nanti kita coba eksplorasi apa itu fungsi gamma. Kemudian eksponensial, terus ada chi-square, beta, dan Weibull. Tapi kalau kita bahas semua mungkin tidak cukup waktunya, jadi bisa dibaca-baca sendiri. Mungkin akan kita bahas sampai ke eksponensial nanti ya. Selebihnya silahkan dieksplorasi di buku yang sudah ada. Oke, yang pertama ini adalah distribusi uniform atau seragam. Nah, distribusi uniform atau seragam itu dari sebuah poba acak E atau variable random X ya. Nah, intervalnya selalu harus ada interval. Nah, intervalnya ini kontinu, yaitu pada interval tertutup, yaitu dari A sampai B, begitu ya. Nah, biasanya penulisannya seperti ini, ya. F dalam kurung X titik 2 ya, atau koma di sini biasanya A, B. A ini adalah parameter tadi ini, yaitu intervalnya dari A sampai B. Dia itu sama dengan 1/B kurang A, begitu aja. Biasa ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi uniform pada interval misalkan 2 sampai 5 misalkan, ya udah berarti fungsinya adalah 1/3 begitu ya. Dengan X-nya dari A sampai 5. Jadi semua nilai di rentang ini itu sama peluangnya, yaitu 1/B dikurangi A, begitu ya. Nah, ini juga dengan mudah kita bisa cari nilainya. Ya, ini menghitung luas, maksudnya ini adalah membuktikan bahwa ini memang sebuah fungsi peluang ya. Berarti ini fungsi nilainya itu sama dengan 1. Nah, ini tidak ada masalah saya pikir. Ini hanya menghitung luas. Nah, kalau dibuat dalam bentuk grafik, ini gambarannya ya. Bahwa kan dia intervalnya dari A sampai B di sini ya, dari A sampai B. Kemudian peluangnya adalah 1/B kurang A. Di semua interval ini, ya di semua interval dari A sampai B ini memiliki nilai peluang yang sama, yaitu 1/B kurang A. Nah, kalau kita hitung luasnya ini berapa? Ya berarti kan panjang kali lebar ya. Panjangnya kan B kurang A, lebarnya 1/B kurang A. Kalau dikalikan pasti sama dengan 1. Makanya dia termasuk kategori fungsi peluang kan. Saya ingat ya, syarat fungsi peluang itu kan 1 luasnya. Nah, bagaimana mencari rata-ratanya sama variansnya? Nah, sama varians dari distribusi uniform. Uniform ini simbolnya ya X berdistribusi unif dalam kurung A, B. Gitu ya. Ini simbol
ini penyimpulan bahwa pembaca X berdistribusi uniform begitu ya. Unif biasanya disingkatnya. Nah, rata-ratanya adalah A ditambah B bagi 2 atau nilai tengah lah ini ya. Kan tadi kalau dibuat gambarnya kan di sini ya. A sampai B berapa rata-ratanya? Berarti biasanya kan A ditambah B bagi 2 dapat nilai tengah-tengah ya. Nah, nilai tengah itu kan. Nah, ini uniform. Ini rata-ratanya. Sederhana, masih mudah ya. Kemudian variansnya adalah ini variansnya adalah B dikurangi A kuadrat per 12. Wah, ini gimana aku dapat 12? Kita lihat nanti. Nah, ini ya, kalau kita mau mencari rata-ratanya atau means itu ekspektasi dari X pastinya. Berarti integral, ingat batasnya dari A sampai B ya. X expect gitu ya, X fx gitu ya. Ini kalau kita substitusikan menjadi ini kan. X, fx-nya kan 1/b kurang A. Ya ini integral biasa aja ya, berarti X kuadrat per 2 kali B kurang A. Batasnya dari B kurang, dari A sampai B gitu ya. Ini kan tidak ada masalah, saya pikir sampai sini. Kemudian tinggal disubstitusi ke X-nya. Kalau kita substitusi ke X-nya kan tinggal B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah ini kan tinggal difaktorisasi ya, ini kan selisih kuadrat ya, faktorisasi selisih kuadrat. Maka jadinya B tambah A dikali B kurang A. Maka saling membagi, sehingga tinggal B tambah A per 2. Ini bagaimana dengan variansnya? Nah, varians, ingat varians itu kan ini ya rumusnya. Sigma kuadrat itu ekspektasi dari X kurang mu dikuadratin. Gitu ya. X kurang mu dikuadratkan. Kan gitu dia ya. Nah, tinggal kita pakai rumus ini aja yang lebih sederhana, berarti langsung aja. Berarti ekspektasinya adalah, oke, berarti sama dengan ini ya. 1/b ini kan fungsi fx-nya ya. Fx yang diekspektasikan X kurang mu kuadrat. Maka di sini X kurang mu kuadrat dx gitu ya. Batasnya dari A sampai B. Ya, ini kan integral substitusi ya, dengan substitusikan biasa, ini bisa ya. Metode substitusi kita peroleh ini kan. 1/3 B kurang A dikali dengan X kurang mu pangkat 3. Batasnya dari dari A sampai B. Nah, kalau kita substitusikan, ya berarti kan ke X-nya ya. Pertama kan kita substitusikan X-nya itu B, berarti B kurang mu pangkat 3, dikurang substitusikan yang A-nya, berarti A kurang mu pangkat 3. Ingat tadi mu itu kan ini. Mu itu adalah A tambah B per 2. Sehingga ini kan bisa kita sederhanain ya. B dikurang mu ini. B kurang mu itu bisa kita ganti, jadi ini jadinya. Kan B dikurangi mu, sedangkan mu-nya sendiri apa tadi? Mu itu kan gimana A tambah B per 2. Iya, A tambah B per 2. Nah, kita substitusikan berarti kan bisa jadi, berarti kayak 2B dikurangi A tambah B kan, berarti kan B kurang A ya, jadinya ini ya, per 2 kalau kita substitusikan. Begitu juga dengan ini. Mu-nya kan A tambah B per 2, berarti 2A ya, 2A dikurangi A tambah B, berarti kan A kurang B per 2 jadinya. Ini ya. Yang bingung mungkin begini ya. Itu kan kita mau mencari A dikurangi mu. B dulu ya. B kurang B kurang mu itu berarti kan B dikurangi per 2 ya. Ini kan. Nah, ini kalau disamain penyebutnya kan berarti 2B dikurangin A kurang B ya. Sorry. 2B per 2 dulu dah. Ini kan jadi dikurangi A kurang B ya. Makanya ini jadinya B per 2 dulu.
Makanya jadi ini kan, B per 2A, B kurang A per 2, inilah dia. Begitu juga untuk A dikurangi mu, kita substitusikan nanti akan dapat ini. Kan itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan B dikurangi A, yang satu lagi A kurang B. Nah, bagaimana menyederhanakannya ini? Itu kan bisa dikeluarkan negatifnya. Ini kalau A kurang B kalau dinegatifkan kan jadinya apa? B kurang A juga ya. Ya enggak? Ya kan, B kurang A juga. Nah, B kurang A negatif dipangkatin 3 tetap negatif ya. Negatif pangkat ganjil kan negatif. Nah, sehingga negatifnya dengan ini itu jadinya positif kan? Berarti bentuk ini sama juga 2 kali dari bentuk yang atas. Jadi ini dikurang ini itu sama dengan 2 kali dari ini kan. B kurang A per 2 pangkat 3. Jadi hasilnya kan 2 kalinya. Ya kan? Nah, karena bentuknya sama, jadi kan jadi 2 kali lipatnya hasil pengurangannya itu. Nah, ini kalau kita seranain 2 yang di penyebut, ini kan per 2 ini ya, tapi kan pangkat 3, berarti kan 8 ya. 8 dengan 2-nya ini jadi berapa? Saling membaginya tinggal 4. 4-nya dengan 3 yang di luar ini jadi 12. Sedangkan B kurang A yang di penyebut ini dengan B kurang A yang di atas ini kan pangkat 3, ini pangkat 1 kan. Makanya tinggal pangkat 2. Gitu ya. Hanya masalah penyederhanaan aljabar saja ini. Gitu ya. Nah, dari sini ketemu bahwa rata-ratanya tadi ini, jadi mean dari dari distribusi uniform itu adalah A ditambah B per 2, sedangkan variansnya adalah B dikurangi A kuadrat dibagi 12. Gitu ya. Jadi nggak akan repot-repot kalau kita misalkan ada kasus lah, misalkan misalkan pelemparan dadu, kan itu dia. Sisi berapa ini? Sisi 8. X menyatakan nomor dadu yang muncul. Nah, kalau X menyatakan apa sih yang saya tulis ini? Nomor dadu sisi 8 yang muncul. Ini kenapa kok aneh tulisan saya ini? Oke, berarti kita peroleh X-nya apa? Di sini X itu kan anggotanya kan berarti nomor dadu, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya, kan sisi 8 ya. Nah, yang seimbang lah, kita mungkin pura-puranya seimbang lah ya, dadunya seimbang. Nah, kalau X menyatakan nomor dadu sisi yang muncul, berarti X kan bagaimana peluang untuk F1 berapa? Berapa F1? Sorry ya. Ini kok jadi peluang dadu yang muncul ya? Ini diskrit bukan kontinu. Salah. Kasusnya beda ini, nggak bisa dipakai. Jangan ganti. Kok jadi interpretasinya ke diskrit. Misalkan IPK lah. Nah, IPK mahasiswa. X menyatakan IPK mahasiswa ya. Nah, kalau IPK mahasiswa itu kan pada rentang berapa? 1 sampai 0 ya. Dari 0 sampai 4 kan? Nah, ya, misalkan X berdistribusi uniform. Nah, kalau X berdistribusi uniform, kita menyatakannya begini. X berdistribusi
ya. Unif buka kurung 0,4 kan itu dia. Nah, kalau udah seperti itu berarti fx-nya apa? Fx-nya itu ya berarti sama dengan 1/4 kan itu dia ya. Untuk x pada rentang pada di mana x-nya itu kan pasti pada 0 sampai x sampai 4. Sampai 4. Mau pakai sama dengan lah ini ya. Sorry. Sama dengan. Kalau continue sebenarnya sama dengan nggak sama dengan sama aja sih. Oke, nah kalau kita mau cari berapa varian rata-ratanya, ya kalau rata-ratanya udah jelas ya, tengah-tengah kan antara 0 sampai 4 bagi 2 berarti 2 kan itu dia. Ya kan? Berapa rata-ratanya? Berarti kan ini dianggap seragam ya. Kan di sini berdefinisi seragam, tapi pada dasarnya kalau IPK ini nilai IPK mahasiswa itu kan nggak seragam ya. Peluangnya loh ya, peluangnya nggak akan pernah ada yang sama karena banyak sekali variabelnya. Ini hanya kasus contoh kita misalkan distribusinya seragam gitu ya. Sebenarnya nggak bisa karena IPK nggak seperti itu. Tapi saya belum kebayang, nggak apa-apa lah. Berarti kan 0 ditambah 0 bagi 2 ya. Kalau pakai rumusnya kan 0 ditambah 4/2 gitu kan. Berarti rata-rata IPK-nya adalah 2. Sedangkan variannya berapa? Ya kalau varian tinggal kita gunakan tadi aja kan gitu. Sigma kuadrat. Nah, itu berarti kan 4 kurang 0 ya. Kurung bagi 12. Kuadratnya belum. Kuadrat. Pangkat 3 ya. Pangkat 2, sorry. Karena dia diasumsikan tadi kan dimisalkan seragam ya. Nah, berarti dia kan sama dengan 16 dibagi 12 ya. Berarti sama dengan 4/3 ya. 1,33 ya. Nah, seperti itu. Kalau dia uniform, jadi sangat sederhana sekali. Mudah dianalisisnya, karena seragam ya. Sedangkan untuk yang kontinu seragam apa ya contohnya ya? Ada yang punya gambaran enggak? Kejadian yang peluangnya sama, tapi dia intervalnya kontinu ya. Kecepatan mobil nggak mungkin juga. Mobilnya kecepatannya beda-beda. Bikin seragam semuanya lucu juga ya kan. Nah, ya gitulah ceritanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau cari nilai apapun bisa dicari gampang ya dengan diintegralkan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Jadi distribusi normal biasanya disebut densitas kepadatan ya. Jadi fungsi densitas dari pembaca X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma. Nah, mu dan sigma kuadrat ini paling dikenal dengan distribusi normal, Bapak Ibu. Jadi distribusi normal ini parameternya adalah mu dan sigma. Kenapa dia jadi parameter? Nanti kita lihat ternyata mu dan sigma ini yang memberi pengaruh karakter distribusi gitu. Nah, pengaruh grafiknya itu dari nilai rata-rata dan variansnya gitu ya. Nah, distribusi normal itu disimbolkan dengan N, biasanya dalam kurung mu, sigma, gitu ya. Sigma ya, bukan sigma kuadrat. Walaupun variansnya itu adalah sigma kuadrat. Jadi harus kita hati-hati. Bedakan antara varians dengan simpangan baku atau apa namanya ya simpangan baku ya atau standar deviasi. Itu sama aja, cuman kan bedanya kalau standar deviasi itu kan apa namanya akar ya dari varians gitu ya. Varians diakarkan itu kan jadi standar deviasi. Oke, ini distribusinya nampaknya rumit ya memang. F X gitu biasanya ya, atau langsung aja F mu, sigma begitu. Tapi di sini X ini untuk menunjukkan nilai variabelnya. Dia adalah ini agak digedein sedikit biar nampak lagi. Seperakar 2pi. Ini seperakar 2pi
dikali lagi dengan sigma, tapi sigma ini dalam akar, tapi dia bukan di dalam akar ya, jangan sampai salah, kadang-kadang salah menulis simbol. Sigma ini di luar akar, yang diakarkan hanya 2pi. Baru dikali dengan E. Jadi sebenarnya fungsi eksponensial ya, ini kan E ya, jadi pada dasarnya ini adalah konstanta ini. Konstanta, koefisien ya. 1/akar 2pi kali sigma ini koefisiennya. E pangkat. Nah, pangkatnya ini 1/2 sigma kuadrat dikali X kurang mu kuadrat. Ini dalam posisi pangkat semua ini ya. Negatif ya. E pangkat negatif dari itu. Nah, ada juga yang dijadiin satu karena ini sigma kuadrat dan ini juga X kurang mu kuadrat dimasukkan ke dalamnya seperti ini. Jadi 1/2 X kurang mu per sigma kuadrat. Nah, ada yang menulis seperti ini. Penting juga. Nanti ini ternyata rumus X kurang mu per sigma ini nanti akan banyak kita pakai gitu ya. Nah, intervalnya dari mana? Dari min tak hingga sampai tak hingga X-nya ini. Ingat ya, pi itu ini nilainya 3,14, 159 dan seterusnya. Dan E itu kan bilangan natural ya, 2,718 dan seterusnya. Nah, menariknya grafik fungsi dari eksponensial ini itu adalah seperti ini nih. Ini salah satu. Nah, ini gambarannya. Oke, ini gambaran grafiknya. Kalau kita lihat uniknya dari distribusi normal itu, nah dia seperti lonceng seperti ini. Jadi bentuknya distribusinya seperti lonceng. Nah, tadi kenapa ada mu dan sigma? Nah, ini dia. Mu dan sigma itu menjadi parameter, Bapak Ibu. Coba, jadi mu itu dia adalah nilai tengah-tengahnya di sini. Jadi lonceng ini akan terbagi dua di mana? Di tengah-tengah, yaitu pada saat mu. Rata-rata di sini. Ya kan? Terus bentuk loncengnya ini lancip tidaknya, kadang-kadang kan ada yang pendek atau yang lancip kalimu. Itu tergantung dari nilai sigmanya yang membedakan. Makanya mu dan sigma ini jadi parameter dari sebuah distribusi normal. Oke, kita lihat ya. Ini saya zoom kali terlalu gede ya, ngezoom-zoomnya. Nah, ini dia tadi ya tentang parameter mu dan sigma pada distribusi normal. Perhatikan di sini. Untuk grafik yang pertama ini, yang sama adalah variansnya. Jadi kalau kita punya dua data, dua-duanya itu dari variabel yang berbeda, tapi rata-ratanya berbeda. Kemudian variansnya sama. Kalau varian sama, maka bentuk grafiknya akan sama persis. Tapi karena rata-ratanya berbeda, tergantunglah posisinya. Mana yang lebih kecil. Ini kan mu1 lebih kecil dari mu2, berarti posisinya di bawahnya kan gitu dia ya. Seperti ini grafiknya. Ini dua data yang berbeda, tapi rata-ratanya beda dan variansnya sama. Variansnya sama, maka dia seperti ini bentuknya. Nah, coba perhatikan yang kedua. Ini yang sama apa ini? Rata-ratanya. Ya kan? Tapi variansnya berbeda. Ingat, varian itu kan kalau di data itu apa? Sebaran data ya. Jadi kalau kalian cerita tentang angka, oh berapa? Kelas A nilai rata-ratanya berapa? 80. Terus kelas B berapa? 75. Oh, berarti pinter-pinteran anak kelas A lah. Belum tentu. Tengok dulu variansnya kayak mana. Ya kan? Nah, kelas A berapa variansnya? 20. Waduh, 20. Jelek kali lah itu. Berarti sebarannya kan terlalu lebar gitu ya. Kalau kelas B 75 rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 75, variansnya berapa misalkan gitu ya. Variansnya cuma 2. Wow, bagus sekali lah itu kan itu dia. Karena 75 itu betul-betul menginterpretasikan kemampuan anak di dalam kelas itu. Ya kan? Yang tadi 80 tapi variansnya 20 berarti kayaknya banyak juga anak yang dapat nilai 60 kan itu dia. Nah, berarti kalau dari sisi kemampuan lebih bagusan anak kelas B dong kan itu dia. Nah, itu dia ini sebaran. Makanya jadi
kalau dalam bilangan ya, jadi ini rata-ratanya sama tapi variansnya berbeda. Ya. Coba berarti tadi yang saya buat ilustrasi tadi kalau dalam kasusnya nilai ya, nilai ujian gitu. Kalau ujian di kelas, varians yang bagus itu yang mana? Yang variansnya besar atau variansnya yang kecil? Variansnya yang kecil. Ya, dari grafik 2 ini mana yang varians kecil? Sigma 1 atau sigma 2? Ayo. Masih ke mute. Sigma 2. Sigma 2 atau sigma 1 yang lebih kecil? Sigma 2. Sigma 2? Atau sigma 1? Ayo. Sigma 1, Pak. Sigma 1. Sigma 1. Jadi makin kecil, coba lihat distribusinya berarti makin mendekati nilai rata, makin mengeruncing dia. Makin besar sigmanya, dia akan makin melebar. Berarti rata-rata, artinya gini, ingat, rata-rata itu bisa jadi menginterpretasikan nilai kemampuan di kelas, tapi tergantung variansnya kan. Kayak tadi, 75 rata-ratanya, dengan variansnya 2. Berarti nilai anak-anak itu di mana distribusinya? Deket-deket dari rata-rata itu. Kurangi aja 75 tambah 2 berapa? 77. 75 kurangi 2, 73. Berarti paling banyak anak-anak itu dapat nilai rentang antara 73 sampai 75. Yang satu lagi rata-ratanya 80 tapi variasinya 20. Yang ngeri kali lah itu, berarti banyak nilai yang rendah-rendah. Berarti yang pinter-pinter, yang on tetap aja on, itu terjadi. Artinya distribusinya kan menyebar kan, kayak gini ini kan nyebar. Yang pinter-pinter, yang nggak pinter banyak gitu loh. Ada gap kan jadinya. Nah, kita kan maunya, jadi artinya gini, berarti 80 itu belum bisa mewakili kemampuan di kelasnya karena variannya terlalu melebar kan gitu dia. Bagaimana kalau variansnya sama dengan 0? Apa artinya? Kalau nilai ujian variansinya 0, apa artinya? Artinya satu kelas itu nyontek. Jawabannya sama semuanya, satu kelas. Berarti kan nggak ada distribusi. Variansinya 0, berarti kan satu kelas itu sama semuanya. Makanya dulu kan banyak kasus kan, ujian UN zaman-zaman tahun berapa ya, masih mengalami nggak ya? Yang dulu banyak yang nggak lulus, kemudian ada satu sekolah lulus 100% dengan nilai sama persis, ya itu udah jelas itu satu kelas nyontek, nggak mungkin dong. Jadi itu maknanya ya. Nah, coba lihat di grafik kedua ini. Kalau kalian lihat, mana yang lebih bagus ini? Analisanya seperti apa ini? Antara yang mu1 sigma 1 dengan mu2 dengan sigma 2. Misalkan ini dua data dari hasil ujian lah. Kalau kalian lebih cenderung setuju yang mana? Mana yang lebih baik? Yang kelompok pertama, 1 Pak. atau kelompok 2? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, Pak. Sebarannya kecil. Kelompok 1, Pak. Ya, coba dilihat antara rata-ratanya mana yang lebih baik? Kelompok 2. Kelompok 1. Ya, kalau di sini ini makanya gini, kalau di compare begini, kalau di sini memang artinya gini, kalau dari rata-rata mu ini merepresentasikan nilai di kelompok itu kan, karena kan variannya kecil. Sedangkan di kelompok kedua, mu ini belum tentu merepresentasikan karena variannya sangat besar. Tapi kalau dilihat dari posisi grafiknya akan lebih bagus yang pendek inilah, kan dia di atasnya ini. Cobalah kalau ini 50 berarti ini berapa di sini? Mungkin 75. Berarti kan rentangnya di antara berapa ini kan gitu dia ya. Kalau dari sisi kemampuan berarti di kelas yang kelompok 2 ini cenderung nilainya kan di atas rata-rata kelompok 1 ini.
Jadi kalau dari nilai ya memang betul tadi. Jadi analisanya nggak selalu yang kayak tadi juga ya, tergantung seperti apa. Kalau ini kan distribusinya kan di rentangnya kan sama, sedangkan untuk kelompok ini, grafik ini rentangnya kan beda ini ya kan. Yang paling tinggi di kelompok 1 aja masih di bawah rata-rata kelompok 2 kan? Kan yang paling tinggi di ujung sini nih. Ya kan di sini nih yang paling tinggi. Sedangkan rata-rata 2 aja di sini. Nah, itu dia ya. Tapi kalau dilihat dari analisisnya kan berarti ini mu1 lebih kecil dari mu2, variansnya juga lebih kecil kan gitu. Oh, variannya lebih kecil dari varians kelompok kedua gitu ya. Sigma 1 lebih kecil dari sigma 2. Nah, kalau ada kasus yang kayak begitu, ya berarti yang kelompok 1 ini kurang bagus. Tapi kalau merepresentasikan, memang ini lebih merepresentasikan kelompoknya rata-rata itu. Tapi dari sisi kemampuannya, nilai hasil ujian kan ini lebih baik ya. Nah, seperti itu. Beda kasus ya. Jadi kasusnya sangat-sangat berbeda. Jadi kita harus menganalisnya lebih banyak untuk memutuskan. Jadi jangan selalu di compare varian kecil lebih bagus. Tengok dulu rata-ratanya kan itu dia. Dua hal, makanya ini dua parameter yang saling berhubungan. Ini keterkaitan mu dengan varian ini dari kemarin kenapa itu aja kita baca. Memang itu parameter yang sering akan kita pakai kan itu dia. Kalian di sekolah pun juga kalau bikin tabulasi nilai mahasiswa, nilai siswa kan itu juga rata-ratanya. Kemudian variansnya, simpangan bakunya kan itu dia. Nah, tapi kan itu tadi kita harus tahu apa makna dari simpangan baku ini gitu. Itu yang sering kadang-kadang lupa kita ya. Hanya menuliskan saja kayak tadi simpangan baku 0 apa artinya? Oh ya udah jelas itu nyontek semua satu kelas, nilainya sama semuanya. Kok bisa sama kan itu dia. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, karakteristiknya ya. Jadi ini menariknya. Jadi distribusi normal ini sangat menarik. Kenapa menarik? Ini salah satu yang menariknya adalah kalau dilihat dari grafiknya ya. Jadi grafiknya ini sangat bentuknya lonceng, jadi sangat mudah menganalisis, mengeksplorasi data-data yang ada di dalamnya. Nah, modus yang paling sering muncul itu adalah di tengah-tengah ini ya, kalau dilihat paling banyak muncul kan di mu juga ya. Jadi kalau normal, kalau ada data rata-rata sama dengan modus, nilai yang paling muncul itu salah satu sifat dari distribusi normal ya. Yang paling banyak itu dia mendekati mu gitu ya, rata-ratanya. Jadi kalau sudah ada misalkan rata-ratanya berapa? 75, modusnya berapa? Modusnya 60. Ya udah jauh sekali. Normal nggak itu distribusinya? Ya enggak ya. Ya terlalu jauh itu enggak. Ya misalkan rata-ratanya 75, modusnya berapa? 73, 72. Oh, itu masih bisa kita dekati ke normal lah kan itu. Oh, ini hampir normal ini gitu. Nah, itu dia. Itu modus ya. Nah, kemudian simetris dengan sumbu simetrinya adalah mu ya. X sama dengan mu ini ya. Rata-rata. Jadi rata-rata di kuncinya gitu. Kemudian kurva memiliki titik infleksi pada X mu tambah sigma, cekung ke bawah jika, nah ini dia, artinya inilah kecekungannya ini kan seperti ini ya, di interval ini, X ditambah sigma dengan X dikurang sigma, tingkat kecekungannya di situ. X tambah sigma kan ini mulai cekung ke atas ke bawahnya ya, mulai ini, setelah ini kan dia mulai cekung ke bawah gitu ya, cekung ke atas. Setelah X tambah sigma. X kurang sigma gitu juga. Nah, itu dia infleksinya istilahnya. Kemudian luas daerah total itu sama dengan 1. Ya, ini udah pasti ya, harus tahu ya, ingat. Distribusi normal itu adalah fungsi peluang. Ingat, peluang itu jumlah totalnya harus 1. Berarti kalau dihitung luasnya, luas daerah lonceng ini harus sama dengan 1. Itu udah pasti. Nah, kemudian kalau kita pengen menghitung luas daerah, karena jumlahnya sama dengan 1, jadi gampang ya. Untuk nilai bilangan negatif dan positifnya itu sangat mudah sekali. Yaitu cukup menggunakan 1 dikurangi
F negatifnya. Begitu juga sebaliknya. Apa maksudnya ini nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Ini dulu kita coba eksplorasi menghitung nilai means. Ini udah saya hitung sih di sini, tapi tinggal dijelasin aja daripada ngetik-ngetik nanti kelamaan. Oke, perhatikan sekarang bagaimana cara mencari means dan variance dari distribusi normal. Atau ini maksudnya ekspektasi X sama dengan mu dan ekspektasi dari X kurang mu kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Ini yang harus kita buktikan. Nah, caranya sih mudah. Ini mengingatkan tentang fungsi ganjil, fungsi genap. Masih ingat nggak dulu zaman dahulu kala waktu kuliah kalkulus pertama kali kuliah? Ada istilah fungsi ganjil, fungsi genap ya. Nah, kalau fungsi ganjil itu kan f minus x sama dengan negatif fx. Ini adalah ciri fungsi ganjil. Ya kan? Sedangkan contohnya ini, x e pangkat x min x kuadrat, ini kan fungsi ganjil. Kenapa? Coba kalau x-nya diganti negatif. Berarti kan ini negatif, x kali e pangkat negatif, x-nya dinegatifkan lagi tapi dikuadratin. Berarti kan dikuadratkan dulu. Sehingga jadinya kan negatif x e pangkat negatif x kuadrat ini. Dan ini adalah negatif dari fx kan, berarti sesuai dengan sifatnya ini. Ketika substitusi dengan f negatif x, ternyata hasilnya sama dengan negatif fx. Sehingga dia fungsinya adalah fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu seperti apa? Integralnya untuk batas yang sama, min A sampai A itu pasti sama dengan 0. Paham enggak? Pura-pura aja paham. Oke. Ada yang kita coba eksplorasi dari GeoGebra-nya biar tahu fungsi ganjil sama fungsi. Kalau fungsi genap bagaimana? Masih ingat fungsi genap? Kita turunkan dulu. Ini masih loading laptop saya ya. Sebentar ya, kita. Kalau fungsi genap itu contohnya fungsi normal ini genap karena simetris dia. Kalau fungsi genap itu cirinya adalah f min x-nya itu balik lagi sama dengan fx. Ini genap. Ya, contohnya misalkan fx-nya adalah x kuadrat aja. Nah, x kuadrat kalau kita ganti x-nya dengan negatif, f dari min x itu kan sama dengan min x dalam kurung kuadrat gini kan, dan ini kan sama dengan x kuadrat, dan ini adalah fx. Jadi kembali ke semula. Kalau disubstitusikan x-nya negatif, dia akan kembali ke semula. Itu namanya fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap, integral ininya sama dengan 2 kali dari fungsi asalnya. Bukan gitu ya. Gini dia, Ctrl C. Nah, kalau saya punya ini berarti sama juga menghitung 2 kali integral dari kok nggak mau. Nah, 2 integral dari, tapi negatifnya nggak, yang positifnya aja. Jadi 2 kali dari yang negatif positifnya. Ini 0. Jadi kan dari min A sampai A, berarti cukup aja kita menghitung dari 0 sampai A, tinggal dikalikan 2. Beda dengan ini. Kenapa seperti itu? Nah, ini kita kasih contohnya ya. Misalkan fungsinya tadi fx. Nah, fx-nya sama dengan apa tadi? Xe pangkat negatif x kuadrat ya. Nah, ini dia grafiknya. Duh, kecil sekali. Kita zooming aja ya. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa dikatakannya itu tadi? Nah, ini grafiknya. Jadi dia pada batas 0 dia ini. Nah, di sini kan di 0 ya. Dia posisinya di bawah kurva. Untuk daerah negatif dia di bawah kurva, sedangkan di daerah positif nilainya di atas kurva. Sehingga kalau
integralkan, ya pasti kan positif tambah negatif direntang, kan dia simetris ya, bukan simetris ini ya. Sama bentuknya tapi daerahnya berbeda. Yang satu di atas kurva, satu lagi di bawah kurva. Ingat, di integral kalau di atas kurva itu nilainya positif kan, hasil integralnya, sedangkan di bawah kurva itu hasilnya negatif. Sehingga kalau dijumlahkan dia pasti sama dengan 0. Nah, itu dia kenapanya seperti itu. Ya. Misalkan kita mau ngitung integralnya ini, integral. Nah, kalau kita mau hitung integral, yang mana kita pakai ini ya? Fungsi banyak sekali. Oh, ini dia yang ini. Fungsinya fx. Tapi batasnya harus sama. Startnya itu misalkan dari min berapa itu? 1 diakhiri sampai 1. Nah, hasilnya 0 Bapak Ibu. Nah, ini dia daerahnya. Kalau kita perhatikan. Nah, untuk min 1 sampai, nah ini dia. Nah, integralnya untuk min 1 sampai 0 kan dia daerahnya di bawah kurva ya. Maka ini nilainya negatif yang ini. Sedangkan Pak, yang di atas kurva ini positif. Halo? Enggak nampak tampilannya Bapak bilang itu. Ya Allah, lah kalau aku ngomong sendiri dong. Sebentar. Sorry, ntar saya share yang ini aja dulu. Sudah nampak belum? Sudah nampak belum Baru Bapak Ibu? Pak. Nampak Pak, baru yang nampak. Tadi nggak nampak yang kita ngomong bingung. Ngomong sendiri Nggak saya nyambung. ya. Oke, baik. Nah, ini saya tadi nyontohkan apa sih kenapa ganjil genap itu ya? Ini memang mengulang aja. Ini grafiknya tadi contohnya fungsinya adalah xe pangkat negatif x kuadrat ini ya. Nah, kemudian kita coba hitung nilai integralnya untuk min 1 sampai 1, dari min 1 sampai 1. Grafik kalau ganjil itu seperti ini. Ya. Pasti dia atas bawah seperti ini ya. Sehingga dia ya kalau dari min 1 sampai 1 pasti 0 di sini ya. Ini seperti ini. Sedangkan kalau fungsi genap itu misalkan jangan efek lagi gx ya. Misalkan yang gampang aja lah x kuadrat gitu. Nah, x kuadrat. Nah, kalau kita mau cari, sebentar ini tutup aja dulu. Oke, nah ini genap. Jadi dia simetris di sumbu 0 ini. Kalau kita mau cari integralnya, integral dari fungsinya gx ya. Kemudian start dari, nah ini yang mau ngajar integral di SMA ini enak juga pakai ini. Berapa titik startnya ini? Start value-nya di sini, sorry sebentar salah. Dari berapa di sini? Misalkan min 1. Min 1 sampai 1 ya, biar. Nah, ini luasnya pasti 2 kali lipatnya ini. 0,67. Jadi kalau menghitung integral dari min 1 sampai 1 kan cukup dari 0 sampai 1 aja kita ngitungnya gitu ya. Ini kan luasnya 0,67 ya. Kalau kita ganti minus 1-nya dengan 67 dengan 0 lah. Pasti dapat setengahnya gitu. 0,33 tinggal dikali 2 ya. Begitu. Ini ganjil dan genap. Oke. Kita kembali lagi ke kasus ini. Kelihatan PPT-nya? Sudah terlihat? Terlihat Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke PowerPoint ini. Nah, untuk mencari ekspektasi dari X ini, kita mulai dengan cara mencari ekspektasi dari X kurang mu di sini. Dimulai dari X kurang mu. Ingat tadi fungsinya berarti kan, ini yang fungsinya
E pangkat ini dia. Oke. Sehingga kalau ekspektasi X kurang mu kan tinggal dikalikan X kurang mu kan di sini. Fungsi ini kan tinggal nambah X kurang mu-nya di depan. Integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Untuk koefisiennya saya keluarkan. Ingat yang di sini ini kan ada di pangkatnya ini kan X kurang mu dibagi sigma. Nah, itu kita misalkan dengan Z. Nah, karena itu Z berarti X kurang mu yang di sini itu sama juga dengan sigma Z kan? Ya, betul ya. Nah, kemudian kita turunkan ini. B kurang mu-nya ini berapa turunannya? Berarti kan B kurang mu dx, kemudian sigma Z turunannya ya sigma dz gitu ya. Kalau kita turunkan masing-masing ya. Nah, ini kita substitusikan ke fungsi yang di sini nih. Ke fungsi ini. X kurang mu-nya tadi apa? X kurang mu itu kan sigma Z, maka di sini adalah sigma Z. Ya kan? Kemudian yang di X kurang mu per Z, sigma, ini kita ganti dengan Z. Makanya di sini jadinya Z kuadrat per 2, negatif ya. Z kuadrat per 2. Selanjutnya, perhatikan, ini kan ada sigma, ini kan konstanta ya, koefisien. Di bawah ada sigma. Maka ini kan saling membagi ya, sigma yang di atas dengan bawah ini. Begitu ya. Nah, karena saling membagi, maka ini kalau kita sederhanain jadi ini fungsinya. Seperakar 2pi, integral dari min tak hingga sampai tak hingga, ZE pangkat negatif Z kuadrat per 2. Ingat tadi, ini fungsi apa ini? ZE pangkat negatif Z kuadrat per 2. Masih ada di sini catatannya bahwa ini kan sama dengan yang dicatat ini ya, di sini nih ya. Ini kan saya pakai simbolnya X ya. XE pangkat negatif X kuadrat. Itu adalah fungsi ganjil. Nah, yang diintegralkan dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena ganjil, ingat, kalau dia daerah positifnya di atas sumbu E, daerah negatifnya di bawah sumbu X. Sehingga kalau dijumlahkan, dia pasti ini integralnya sama dengan 0. Sehingga kita punya, ingat, ekspektasi ini kan bisa kita gunakan sifatnya ya. Berarti 0 sama dengan ekspektasi X kurang mu. Ini kan diekspektasikan masing-masing ya. Ekspektasi X dikurangi ekspektasi dari mu. Ingat, konstanta itu kalau diekspektasikan kan tetap dirinya sendiri. Kan itu ya. Ingat, rata-rata ekspektasi kan rata-rata dari bilangan ya, tetap itu lagi. Nah, berarti kan ekspektasi X kurang mu itu sama dengan 0 kan? Berarti apa ekspektasi X-nya? Ya sama dengan mu, tinggal dipindah ruaskan. Nah, ini cara yang berbeda mencari ekspektasi dari fungsi yang lumayan kompleks seperti ini. Fungsi normal ya, ini fungsi distribusi normal. Oke, bagaimana dengan variansnya? Nah, untuk variansnya itu kan ini nih, ekspektasi dari X kurang mu dalam kurung kuadrat. Kalau tadi kan ekspektasi kurang mu saja, tapi ini dikuadratkan. Polanya sama persis, yaitu dengan cara ini ya, kalikan dengan X kurang mu kuadrat tadi, kemudian ini fungsinya substitusikan lagi sama yang tadi, seperti yang tadi ya. Sehingga kita bisa sederhanain menjadi fungsi ini. Sigma, di sini jadinya sigma kuadrat Z kuadrat di sini ya, kita dapatnya di sini. Karena kan dx sama dengan Z dz ya. Nah, ini kalau Nah, ini sigmanya ini oke. Ini kan sigma dz di sini ya, dengan sigma ini habis. Kemudian ini kan Z kuadrat ya. Sigma kuadrat, makanya di sini sigma kuadrat per akar 2pi gitu ya. Ini kita dapatnya di sini. Nah, tinggal problemnya adalah mengintegralkan yang ini. Nah, kalau kita lihat ini kan fungsi parsial di sini. Dengan memecahnya Z kuadratnya itu jadi Z, satu lagi ZE pangkat min Z kuadrat per 2. Ini yang kita jadikan parsialnya.
Sehingga kalau diintegralkan nanti jadinya, nah dengan model parsial ya seperti biasa, masih ingat itu ya. Kita perolehnya jadi ini integralnya. Nah, yang ini mudah ini ya, kalau ini hasil integralnya kan udah bisa dihitung ya, karena ini kan E pangkat negatif, ini pasti 0 yang ini pasti nilainya. Sekarang tinggal problemnya adalah mengintegralkan ini. Ini tidak mudah. Integral E pangkat negatif Z kuadrat. Nggak ada Z-nya. Kalau tadi kan ada Z di depannya ya. Ini nggak ada Z-nya di sini. Nggak ada variabel Z di bawah di koefisien E. Jadi, nah tapi perlu diingat, kalau kita perhatikan lagi, ini clue-nya nih. Ini kan tadi fungsi normal nih, secara umum. Sedangkan kalau kita ambillah mu-nya itu 0, variansnya 1, apa yang terjadi? Rata-ratanya 0, variansnya 1. Tinggal disubstitusikan ke sini kan. Varian ini 1, sigmanya kan sama dengan 1, berarti kan tinggal 1/2pi. Kemudian di sini juga tinggal 1/2, sigma kuadrat kan 1. Mu-nya 0, berarti kan tinggal 1/2x kuadrat. Nah, coba perhatikan ini. Fungsi ini dengan fungsi yang ada di soal ini sama enggak? Yang ini nih. E pangkat min Z kuadrat per 2. Dengan E pangkat min X kuadrat per 2. Sama ya? Hanya beda variabel. Artinya apa? Fungsi ini adalah fungsi normal. Ini distribusi normal juga untuk parameter mu-nya 0 dan sigmanya 1. Gitu loh. Berarti ini adalah distribusi fungsi normal. Berarti kalau dia fungsi peluang, ini kan dihitung dari min taingga sampai taingga. Berapa nilainya ini? Pasti 1 nilainya. Kan nilai peluang untuk seluruh nilai yang mungkin, berarti pasti 1. Nah, gitu. Terus kenapa ini sama dengan akar 2pi? Ingat, di sini kan ada 1/akar 2pi. Ini kan nggak ada 1/akar 2pi-nya kan? Berarti kan nyambung nggak? Berarti kan nilai ini berapa nilai ini untuk keseluruhannya? Bukan lagi 1, tapi akar 2pi. Karena di sini kan nilainya harusnya 1 kali 1/akar 2pi kan? Biar sama dengan 1, maka dia harus sama dengan akar 2pi untuk yang integral ininya. Begitu, sehingga kalau kita balik lagi ke soalnya tadi, berarti ekspektasi X kurang mu kuadrat, itu kan ini integralnya tadi ya. Nah ini kalau kita sedang pakai parsial tadi, sigma kuadrat per akar 2-nya kita keluarkan, jadinya ini kan hasil integral tadi parsialnya. Yang ini pasti 0, sedangkan yang integral ini tadi sama dengan akar 2pi. Berarti sigma kuadrat per akar 2pi dikali 0 ditambah akar 2pi. Maka dia hasilnya adalah sigma kuadrat. Nah, luar biasa. Ini tekniknya tidak biasa ya. Nah, ada yang menarik di fungsi normal, yaitu ini pembuktian bagaimana rata-rata dari fungsi normal tadi, fungsi distribusi normal itu adalah mu, sedangkan variansnya sama dengan sigma kuadrat. Inilah dasar kita sebenarnya Bapak Ibu yang kita pakai di sekolah-sekolah itu ya. Jadi kenapa ada sigma kuadrat dan sebagainya, dari sini dia munculnya. Oke. Ada yang disebut dengan distribusi normal baku, tadi sempat kita singgung sedikit. Normal baku. Kenapa normal baku? Ini karena ini dijadikan sebagai acuan yang paling mudah untuk menghitung nilai fungsi normal. Nah, jadi ini fungsi normal biasa. Kemudian ketika mu-nya sama dengan 0 tadi yang kita buat ya, dan sigmanya sama dengan 1, maka fungsi itu bisa diserahin jadi ini. Dan ini disebut dengan distribusi normal baku. Pernah nggak kalian melihat melihat tabel distribusi normal? Ada yang pernah baca tabel distribusi normal nggak dulu waktu nyusun skripsi? Ada itu ya di buku
Buku siapa itu ya? Ya saya pikir kalau kalian baca buku statistik, pasti di belakang bakal itu, di belakangnya itu pasti ada lampiran tentang tabel distribusi. Di sana salah satunya biasanya adalah tabel distribusi normal. Nah, distribusi tabel yang ada di buku itu adalah distribusi normal baku yang dipakai. Normal baku yaitu untuk rata-ratanya 0 dan variansnya 1 gitu. Itu yang disebut dengan. Nah, sekarang ke depannya orang akan mentransformasi nilai-nilai distribusi normalnya itu ke distribusi normal baku. Itu kita transformasi karena karakternya yang sama persis sehingga kita bisa mengeksplorasinya, mentransformasi ke sana data-data itu biasanya. Nah, ini ya kalau kalian sering lihat buku-buku di, kelihatan nggak ya? Kalau di buku statistik kan ada ya seperti ini nih. Nah, di situ kan ada nilai Z 0, sekian dan sebagainya. Nah, grafiknya seperti 0 itu yang pas tengah-tengah ini. Nah, nilai Z-nya itu bisa ya ini ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau kita lihat, kenapa ini tabelnya kok nggak ada nilai negatifnya? Nah, kalau kita lihat Z-nya kan cuma sampai 5 gitu ya, terus kemudian positif doang. Negatifnya kemana? Ingat, negatif itu bisa dicari dari nilai positifnya gitu. Karena dia simetris ya. Gitu. Ini juga contohnya. Nah, ini sama ya? Oh, sama ini. Tabelnya sama persis. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Bisa nggak kalian menghitung nilai peluang? Nah, tabel ini itu pada dasarnya adalah menghitung nilai peluang ya Bapak Ibu ya. Menghitung luas daerah. Kalau misalkan kalian menghitung peluang Z lebih kecil dari 1,31. Ini kalau pakai hitungan yang tadi, yang di sini nih, ini yang kita integralkan. Tapi kan nggak mungkin lagi ya ngitung-ngitung itu ribet sekali. Integral dari ini. Ini yang kita integralkan, sorry. Yang bawah, yang normal baku ini. Kalau lebih kecil dari 0,31 berarti kan dari minta hingga sampai 1,31 begitu. Nah, itu sudah dihitung oleh sistem atau sudah banyak orang melakukan perhitungan. Ini salah satu tabel-tabelnya. Jadi kalau kita menggunakan tabel jadi mudah, tinggal hitung saja. Nah, gimana caranya? Misalkan nih, berapa peluang Z lebih kecil dari 1,31 kalau distribusinya normal baku? Ya tinggal dicari aja ya. 1,31 itu ini kan. Kalau kita lihat itu, ntar saya kasih tanda mungkin. 1,31 itu tinggal 1,3. Lihat di sini 1,3 ya Bapak Ibu. Ini deh, 1,3, 1. Nah, ini dia ujungnya. Ya kan? Ketutupan ya. Agak dibikin transparan. Bentar, biar nampak anu. Novil. Jangan novel, saya maunya transparan aja. Nah, warna dibikin merah biar menyala. Loh, lupa nih jadinya. Mana tadi transparansinya? Nah, biar kelihatan ya. Nah, kita tinggal tandai 1,31, kemudian tarik ya ke sini nih. Ini kan 1001 ini ya ke bawah. Jadi dapatnya 0, berapa itu angkanya? Nggak nampak ya? Tuh. Nampak nggak kalian? Kalau cari peluang tadi. Tutup dulu. Nah, ini dia satu. Nggak usah kasih yang gini-gini, ribet sekali pun. Ini aja 1,31 seret tarik. Ini dia 1,01 ini. Berarti 0,8665 ya. Ya, kalau pakai tabel langsung aja nggak usah dihitung kan itu dia kan pakai tabel peluang ini sama dengan peluang
Z lebih kecil dari 1,31 itu, ya langsung aja berarti sama 0,8665 tadi, begitu ya. Nah, ini bisa kita juga tunjukkan pakai tabel ini, pakai apa? GeoGebra. Kelihatan GeoGebra saya? Kelihatan? Saya presentasi GeoGebra kelihatan? Kelihatan enggak? Nampak, Pak. Nampak. Oke, Nampak, baik. Pak, nampak. Nah, itu tadi pakai tabel. Kelihatan Nah, sama. sekarang nggak perlu pakai tabel lagi. Di sini itu sudah ada statistiknya ya di sini nih yang ini sih. Mana dia statistiknya, Rek? Kok nggak muncul? Stat. Pakai new kali. Dan save. Nah, di sini tuh biasanya muncul ini. Jadi ada grafik, ada geometri, dan sebagainya. Yang saya ambil adalah probability. Nah, di probability ini langsung muncul ini. Sebenarnya distribusinya ini banyak ya. Tinggal kita pilih aja. Nah, ini kan ada student dan sebagainya. Normal. Nah, kalau normal di sini langsung minta mu-nya berapa. Ini kayaknya defaultnya mu-nya 0, sigmanya 1. Tinggal kalian ngitungnya ini kan coba lihat daerah di arsir ini kan bisa digeser-geser toh. Nah, kalau ini berarti yang ini harus ganti-ganti. Nah, kalau ini menghitung lebih kecil dari ya. Kalau yang ini lebih kecil, ya kan? Kalau yang ujung ini apa ini? Lebih besar ya. Kan ke atas daerahnya kan gitu, dari -1 ini kan. Kalau yang di tengah ini interval, berarti misalkan berapa peluang dari -1 sampai 1, begitu pakai ini. Nah, kalau tadi kan peluang X lebih kecil dari 1,13 ya. Nah, tinggal diketik aja di sini 1, pakai titik ya 13. Nah, langsung betul nggak itu tadi pertanyaannya? Oh, 131 salah. Peluang X sama dengan 1,31. 1,31. Loh, kok beda? Iya Pak, Tadi di udah pas tabel tadi T-nya, Pak, di Pak. tabelnya Pak. Di tabel Salah. udah pas tadi Pak, Tabel T. 0,9. Oh, saya salah nengok tabel berarti ya? Iya Pak, tabelnya tadi pas Pak. Oh, saya 1,1 ya. 13 ini ya, Iya, Pak. 0,9049 ya. Oh iya betul. Iya Pak, udah pas Pak. Jadi ya pakai tabel juga boleh, tapi kalau ada aplikasi GeoGebra kalian nggak perlu lagi pakai tabel, udah di sini tinggal masukin juga bisa. Bahkan ini mu ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Rata-ratanya berapa? Misalkan data kalian lah, nanti saya ujian sekolah rata-ratanya berapa? Misalkan distribusinya normal, rata-ratanya 75. Nah, bisa aja masuk. Berubah angkanya ya Bapak Ibu ya. Rata-rata selalu di sini 74, pasti tengah-tengah 74 ini. Nah, variansinya berapa? Variansinya misalkan 4 nah, gitu ya, atau variansinya 5 ya bisa aja kan, atau 3,25 ya bisa aja kan, itu dia. Nah, seperti ini. Nah, kita mencari nilai-nilai peluang itu bisa di sini Bapak Ibu. Tinggal arah grafiknya kemana. Nah, ini grafiknya. Jadi ini bisa diubah-ubah parameternya ini sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Oke. Sedangkan kalau ini misalkan dengan tabel atau tapi yang dicari 0,78 ini kayak mana ya? Kalau sudah ada Excel ada GeoGebra nggak usah pakai tabel tadi lah, ribet ya kan. Nah, kalau dilihat perhatikan gambar tabel. Kalau lihat pakai tabel Bapak Ibu harus diperhatikan simbolnya. Di sini dia yang diarsir di arah mana ini? Ke bawah ya. Z ke bawahnya kan? Berarti tabel ini itu tabel lebih kecil yang dihitung daerahnya. Luas daerah lebih kecil dari Z ya ini. Sedangkan kalau yang contoh yang kedua ini tabelnya kayak mana ini kita lihat. Nah, kalau ini perhatikan, tabel ini beda ini. Coba perhatikan. Kalau ini tabel yang dihitung itu daerahnya antara berapa? 0 sampai Z. Jadi ini sama-sama distribusi normal, tapi daerah yang dihitung berbeda. Kalau mau mencari nilainya itu juga berbeda. Kalau tadi misalkan yang kasus pertama tadi,
peluang Z lebih kecil dari 1,31. Kalau pakai ini langsung ketemu nilainya ya. Kalau yang ini karena kan ini sudah langsung sorry, mana sih Rek? Gede sekali. Gedean. Nah, kalau ini kita yang pertama ini kalau kita pakai tabel yang di sebelah ini langsung dapat nilainya. Kenapa? Karena rumusnya sudah dari gambar grafiknya ini kan yang diarsir lebih kecil. Sedangkan kalau dari tabel ini yang diarsir itu hanya setengah Bapak Ibu. Ya kan, lebih kecil tapi cuma setengah. Jadi kalau mencari nilai 1,13 nggak akan dapat nilai yang sama. Tadi berapa? 0,9 ya, salah ini. 0,9 berapa sih tadi? Lupa. Kok ke sini, sorry. Di sini tadi 1,3 itu 0,9 kosong berapa sih? Kecil kali tulisannya, tak nampak, harus di zooming. 9049 ya. 0,9049. Nah, kalau kita cari di sini nggak akan dapat itu tuh. Coba 1,31 ini dapatnya 0,4049. Perhatikan di sini tabel ini 1,31 itu ini. Nah, ini dia 0,049. Kenapa berbeda? Itu dari penulisannya ini karena simbol yang digunakan itu adalah nah, ini dia daerahnya ini, perhatikan ini. Dia cuma setengahnya. Ingat, kalau distribusi normal, total kan 1, berarti separuhnya ini berapa? Setengah. Kalau gunakan tabel yang di sebelah, berarti ngitungnya itu harus ditambah lagi setengah. Berarti kalau pakai tabel yang di sebelah itu, peluang dari Z, makanya Bapak Ibu kalau nyari nemu tabel di internet atau dari buku, tengok lambangnya yang diarsir yang mana. Ini itu berarti 0, kalau di sini kan 4049 ya. 0,4049 harus kita tambah lagi 0,5. Kenapa ditambah? Karena grafiknya cuma separuh yang dihitung, cuma setengahnya. Gitu loh. Nanti akan dapat hasil yang sama, kan itu dia ya, dapat 0,9 itu. Nah, sekarang kalau mau menghitung bagaimana peluang Z lebih besar dari 0,78 pakai grafik yang di sini. Yang dihitungnya lebih besarnya. Tapi ini lebih besar, bukan lebih kecil. Sedangkan tabelnya ini adalah tabel lebih kecil. Gimana caranya? Yang ditanyakan kan daerah putihnya, sedangkan di sini yang angka-angka ini adalah daerah warna birunya, warna hijau itu ya. Nah, ingat, total luasnya itu kan sama dengan 1 ya. Total daerah 1, maka cukup aja dihitung semuanya dikurangi yang diarsir kan Ya. gitu dia. 0,78. Berarti 1 dikurangi peluang lebih kecilnya. Ya kan? Z lebih kecil 0,78. Ini akan dapat nilainya jadinya. Untuk tabel yang ini ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatinya berapa? Nah, tinggal yang kita tengok adalah 0,78 ini, tapi yang di tabel itu adalah yang lebih kecil kan? Nah, kita cari 0,78 ke ujung. 8 ini di sini. Itu 7828 ya, berarti 1 dikurangi 0,7828. Begitu dia, sama dengan berapa ini? 02, 9 kurangi 27, terus 9 kurangi 81, terus berapa itu? 6, 9 kurangi 72 ya? 0, ini kan dapatnya. Seperti Ya, Pak. itu. Nah, kalau pakai GeoGebra kayak mana? Nah, kalau pakai GeoGebra, ya nggak repot-repot. Di sini sudah ada pilihannya. Ini tadi balikkan dulu 0, di sini 1 ya. Kan distribusi bakun ini ya. Tinggal pilih aja yang lebih besar ini. Sorry, kok belum muncul. Oke, 0 mana 0. Nah,
Yang lebih besar aja langsung. Masukkannya tadi berapa? 0,78 kan? Pakai geser-geser. Kalau digeser-geser nggak pas kadang-kadang. 78 di ujung kali ya. 0,78 di sini ya. Nah, udah diketik aja lah daripada ribet gitu, geser-geser. 0,78. Nah, 2177 di sini dapatnya. Ya, dekatin lah angkanya itu kan, kalau yang di tabel itu kan pembulatan ya. Nah, seperti itu. 217, kok 72 ya aku hitung-hitungnya ya. Ya pura-pura bener deh. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau di GeoGebra tinggal ingat aja kalau lebih besar situ. Kalau di antara tinggal pilih aja kan gitu dia. Nggak usah repot-repot. Ini kan ada di antara. Misalkan peluang dari berapa sampai berapa sudah ada di sini semua. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau menggunakan tabel, nah harus hati-hati. Kalian harus lihat di tabelnya. Tabelnya itu arahnya dari mana ke mana. Kalau ini kan lebih kecil. Berarti kalau untuk nilai peluang yang lainnya, ya harus di tengah-tengah. Kalau ini gampang ya. Kalau yang ini pakai tabel ini langsung ketemu. Tapi kalau untuk yang menghitung peluang interval, nah itu dia. Misalkan ini nih. Berapa peluang interval dari, aku kemana tadi? Ini misalkan Z dari min 1,32 sampai dengan 1,98. Kalau pakai tabel di sebelah yang sebelah sini tadi ini, tabel ini. Kalau interval bagaimana ini? Ini berarti kita mencari peluang Z lebih kecil 1,93 itu ya, dikurangi peluang Z lebih kecil dari negatif 1,32. Salam. Ini ya yang kita hitung ya. Karena kan dia tadi grafiknya di sini kan lebih kecil. Jadi kalau untuk Z 1,93 berarti kan dari 1,93 sampai ke kiri. Ya kan itu dia. Sedangkan yang 1,32 itu ya dari minus 1,32 ke kiri kan itu dia. Nah, minus gimana nyarinya? Di sini nggak ada tabel minus nih. Bagaimana peluang negatif? Ini nggak ada nilai negatif. Nah, kalau yang negatif karena di sini tidak ada, bagaimana cara nyari peluang negatif? Nah, ini nih misalkan ini peluang Z negatif minus 0,37 minus 0,78. Apakah sama dengan 0,78? Untuk negatifnya itu bisa dipakai ini Bapak Ibu. 1 kurangi peluang positifnya. Z lebih kecil dari 0,78. Bingung? Kan dia simetris ya. Karena simetris jadi kalau di sini mungkin gampang mengilustrasikannya ya. 0, sebenarnya kan yang mau kita hitung kan ini. Coba saya ilustrasikan. Negatif 0,78. Negatif 0,78 itu kan negatif 0,78. Ini kan daerah biru ini yang mau kita hitung kan? Ya enggak? Yuk, pas. Tapi di tabel itu enggak ada. Yang ada tabel itu hanya bilangan positif. Nah, berarti kan ingat total semuanya kan 1. Daerah ini dengan daerah yang ini sama enggak kalau yang lebih besar dari 0,78 ini? Sama kan luasnya coba? Yang Sama. lebih dari 0,2177 kan? Sedangkan daerah negatifnya sebentar. 0,78. Kok jadi negatif ya, sorry. Nah, sama kan 2177. Kan itu dia. Berarti kan 1 total dikurangi yang daerah yang di sini, yang di atasnya gitu. Begitu ya. Kalau kita menggunakan tabel, jadi kita harus pandai bermain kesimetrian ya. Ini karena simetris. Jadi
nilai positif, negatif, kanan kiri itu selalu sama. Luas ya, ini konsepnya luas begitu. Jadi harus bisa mindsetnya ke sana. Kalau pakai Excel kalau pakai ini mah nggak usah ribet-ribet ya, udah ketemu semuanya. Nah, problemnya itu kalau kalian menemukan tabelnya hanya seperti ini, tapi yang kita butuhkan nilai yang lain gitu. Nah, di sini harus pandai-pandai bermain gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi tentang distribusi. Nah, luas daerah tadi ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, luas daerah tadi yang ini ya. Jadi ingat tabel itu pada dasarnya adalah menghitung luas daerah. Kalau realnya itu sebenarnya menghitung integral seperti ini Bapak Ibu. Cuman sudah dibantu dengan tabel normal. Nah, kalau distribusi tabel normal baku ya. Kalau distribusinya bukan normal baku, bagaimana cara ngitungnya? Berat sekali ya. Nah, di sini akan kerepotan kalau kita punya data mu dan sigmanya itu bukan distribusi normal baku. Nah, kalau bukan distribusi normal baku, di sini kita butuh yang namanya transformasi. Ternyata semua data, kalau data itu distribusinya normal, maka semua data yang asli itu bisa kita transformasi ke data distribusi normal. Dengan cara apa? Nah, tadi kita ada di waktu integrasi kan menyimpulkan ini ya, X kurangi mu bagi sigma. Ternyata ini adalah rumus transformasi. Ya. Apa maksudnya? Nah, perhatikan. Misalkan kita punya X rata-ratanya mu dan sigma. Kemudian ada Z. Nah, normal baku nanti ke depannya disimbolkan dengan variabelnya Z biasanya. Yaitu normal dengan 0, 1. Nah, sekarang kalau saya punya X itu pada interval X1 sampai X2, gitu ya. Ini bisa saya transformasi menjadi Z1 sampai Z2 dengan cara ini. Gitu. Nah, perhatikan rumusnya. Peluang, kalau kita peluang X1 sampai X2, perhatikan ini yang diintegralkannya ya. Nah, dengan cara substitusi ini, rumus ini, dengan variabel Z-nya itu kita ganti, maka di sini integralnya, rumus integral ini akan berubah menjadi ini. Ya. Dan ini itu adalah integral untuk fungsinya normal baku N0 tadi ya di Z. Berarti sama saja kita mencari peluang. Jadi kalau Z1 sampai Z2. Apa maksudnya? Artinya begini. Jadi kalau kalian mencari peluang antara X1 sampai X2, itu sama saja mencari peluang Z1 sampai Z2. Dengan transformasinya gunakan rumus ini tadi. Atau ini Z1 adalah ini rumusnya, dan Z2 ini adalah rumusnya. Paham maksudnya? Pura-pura paham deh ya. Kita lihat contohnya. Misalkan hasil ujian matematika siswa gitu yang dihadiri oleh 100 siswa. Diketahui nilai ratanya adalah berapa misalkan 75 dengan variansi berapa misalkan kita buat variansinya berapa 4 lah misalkan ya, variansinya sama jangan 4 lah, nggak enak, sedikit 12 gitu. Jika data berdistribusi normal gitu. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang siswa mendapatkan nilai lebih dari 80 misalkan. Nah, kayak mana ngitungnya? Jadi ada ujian nih 100 siswa yang datang. Yang ujian ada 100 siswa. Diketahui rata-ratanya 75, variannya 12. Dan ternyata penyebaran datanya itu mengikuti distribusi normal. Berapa peluang siswa mendapatkan nilai 80? Nah, ini kan kalau dituliskan berarti peluang X lebih dari
80 kan? Nah, peluang X lebih dari 80 ini X-nya kan normal, tapi kan X ini distribusinya kalau dibagikan X ini kan distribusinya normal tapi dengan variansnya 75,12 kan, rata-ratanya ini kan parameternya ini kan gitu dia. Nah, ini itu bisa kita transformasi ke distribusi Z. Z itu distribusinya normal juga, yang tadi normal tapi parameternya 0,1. Dengan rumus apa? Yang tadi rumusnya bahwa Z itu sama dengan X dibagi sigma ya tadi. Kok gini sih jadinya? Kurang mu. Mu-nya kurang ya. Dikurangi mu kan? Iya. Mu-nya belum ada ini. Nah, kita transformasi ke sini. Nah, berarti caranya gimana? Kita kan peroleh X kecil ya di situ ya, bukan X besar ya. Kita kan peroleh X-nya sama dengan 80 ya. Maka berapa nilai Z-nya? Berapa Z-nya kita peroleh? Maka nilai Z itu sama dengan, masukkanlah nilainya 80 dibagi sigmanya berapa di situ jadinya? Variannya 12, berarti sigmanya berapa? Jangan sampai salah, ini sigma dengan varian. Varian itu kan sigma kuadrat ya. Ya. Berarti akar dari 12. Jangan yang 12 lah, dibikin angka yang enak aja lah, biar nggak ribet. Ya kan? Akar dari 9 ya, gitu ya, biar lebih gampang ya. Berarti yang di atas ini kan kurangi 75 kan rata-ratanya. 75 ya. 5 dibagi 3 kan? 5/3. Nah, berarti berapa itu? 5/3. 5/3. 1,67 ya? 667. Nah, 67. artinya apa? Berarti mencari peluang X lebih besar dari ini sama juga mencari peluang dari Z lebih besar dari 1,67. Gitu. Jadi kita bisa transformasi ke sana. Berapa nilainya? Peluang Z lebih dari 1,67 bisa dicari pakai tabel atau pakai yang lainnya. Misalkan ya pakai GeoGebra lebih gampang ya, tinggal cari aja lebih besar berarti ini kan 1,67, tinggal diketikkan aja 1,67. Itu dapat 0,0475. Gitu ya. Berarti di sini sama dengan 0,0475. Atau jangan peluang, misalkan biasanya berapa persen gitu ya, berapa persen siswa yang mendapat nilai lebih dari 80. Ya inilah dia, berarti sama dengan berapa persen ini? 4,75% kan? Nah, seperti itu ya. Ini implikasinya dari ini keunggulan distribusi normal baku. Dengan adanya normal baku kita bisa mentransformasi setiap data kita, yang penting datanya distribusinya normal. Maka kita bisa mentransformasi ke sana begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pas, aman, alhamdulillah. Ini nampaknya sudah. Nah, ini ada distribusi gamma, nanti bisa dibaca, mungkin kita lanjutkan minggu depan kali ya. Ini waktunya juga sudah sholat zuhur di sini. Ini ada tentang distribusi gamma. Ini belum ada latihan-latihan soal ya, tugas-tugasnya belum, nanti mungkin kita eksplorasi minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sementara ini, ada yang mau ditanyakan? Aman, pas? Aman ya? Minggu depan nanti kita eksplorasi fungsi gamma. Ini fungsi gamma ya, kemudian karakternya seperti apa, dan ada baru masuk ke distribusi gamma. Sedikit sih nggak banyak kita bahas. Ini
karakter grafiknya seperti ini. Kemudian eksponensial ya, eksponensial itu ini secara umum nanti kita ini sifatnya yang harus kita buktikan begitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan pas? Aman? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kita masuk lagi insya Allah minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share dulu. Insya Allah kita ketemu lagi nanti sore ya di metodologi penelitian. Saya ada janji apa minggu lalu di Metapol? Nggak ada ya? Saya lupa ingat. Buat rangkuman, Pak. Oh iya, ada tugas berarti dong. Oke, kita tutup. Pak. dulu.